Jumpa lagi dengan saya di DGS Official. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang sertifikasi pemuka agama atau pemimpin-pemimpin agama yang sempat menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga sempat masuk dalam beberapa media dan berita. Saya sendiri dalam hal ini saya sangat setuju bahwa setiap pemuka agama, penceramah, pengkhotbah harus memiliki surat izin. Mengapa demikian? Yang pertama adalah bahwa dalam kehidupan harian kita saja yang tidak berkaitan dengan kehidupan keagamaan selalu ada yang namanya surat izin. Contoh, surat izin mengemudi. Mengapa dibutuhkan surat izin mengemudi? Karena itu adalah salah satu bukti bahwa seseorang dapat membawa kendaraan dan tidak mencelakakan orang lain. Bisa dibayangkan ketika seseorang tidak mempunyai SIM dan juga tidak mempunyai STNK, bisa dipastikan bahwa kemungkinan buruk akan terjadi. Misalnya saja surat izin mengemudi, berarti kalau ada surat izin mengemudi berarti orang tertentu itu sudah diakui bahwa dia bisa membawa kendaraan. Contoh lain adalah ketika membangun suatu tempat, misalnya jalan tol, jalan raya, pasti selalu ada yang namanya surat izin yang diberikan kepada kontraktor atau perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk membangun jalan tersebut atau jalan tol tersebut. Sama juga dalam berbagai hal selalu ada yang namanya surat izin untuk melaksanakan suatu aktivitas. Guna dari surat izin itu adalah memastikan bahwa yang melaksanakan tetap mengikuti koridor, tetap mengikuti aturan yang ada dan tidak melenceng dari yang telah ditetapkan atau yang telah diatur. Nah, ketika ada usulan atau banyak orang menginginkan adanya surat sertifikasi atau sertifikat para pemimpin agama, entah itu pengkhotbah, penceramah, entah itu orang-orang yang menyampaikan khotbah dalam bidang keagamaan, tentu saja hal ini sangat baik. Mengapa baik? Karena ini untuk menghindari bahwa ada orang yang tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang agama, tetapi mengajarkan hal itu kepada orang lain. Bisa dibayangkan kalau pengetahuannya adalah pengetahuan yang tidak penuh, maka dia menyampaikan ajaran itu dengan tidak tepat. Atau bahkan dia menyampaikan ajaran yang provokatif. Atau yang lain, dia menyampaikan ajaran yang dapat disebut sesat atau tidak sesuai dengan koridor atau ajaran agama yang sebenarnya. Kemudian yang akhir-akhir ini muncul adalah orang-orang yang berpindah agama, kemudian tiba-tiba jadi pemimpin agama di suatu tempat. Kemudian mereka menyampaikan ceramah-ceramah dan juga menyampaikan kesaksian-kesaksian bohong. Misalnya mereka mengaku lulusan Vatikan, padahal di Vatikan tidak ada universitas atau sekolah tinggi. Ada yang mengatakan dia mantan biarawati, padahal belum lulus postulan. Lalu ada yang mengatakan bahwa seorang perempuan mengatakan bahwa dia adalah lulusan seminari, padahal sekolah seminari adalah sekolah laki-laki. Dan ini sangat meresahkan masyarakat. Karena apa? Berpindah agama adalah hak, tidak ada masalah. Itu hak setiap orang. Tetapi ketika dalam suatu ceramah, dalam suatu khutbah, itu disampaikan kesaksian-kesaksian yang bohong, yang tidak benar,
maka itu sangat merugikan banyak orang, terutama agama di mana penceramah ini menyampaikan ceramah. Sangat disayangkan. Karena apa? Yang terjadi justru banyak orang yang dalam tanda petik saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang berpendidikan, tetapi dibohongi oleh orang-orang yang baru saja pindah agama, lalu mengaku-ngaku sebagai mantan pastor, mantan pendeta, mantan suster, dan entah mantan apalagi yang diklaim. Tetapi ketika di cross check data orang-orang itu, ternyata mereka tidak pernah menjadi pastor, tidak pernah menjadi pendeta, tidak pernah menjadi suster. Tetapi mereka ceramah menyampaikan hal-hal keagamaan. Dan bahkan kalau kita saksikan di YouTube, ada sebagian orang yang juga menyampaikan ceramahnya dengan penuh provokatif. Nah, sebenarnya sertifikasi atau sertifikat yang diberikan kepada pengkhotbah atau penceramah itu sangat baik, karena untuk menghindari mereka keluar koridor atau menghindari mereka untuk menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan agama atau mereka membuat ajaran sendiri. Dengan mereka ada sertifikat seperti itu, mereka dapat dikontrol atau mereka sendiri dapat mengontrol diri, karena mereka takut ketika menyampaikan hal yang salah, nanti surat izin mereka akan dicabut dan mereka tidak bisa lagi berkhutbah, tidak bisa lagi menyampaikan soal agama. Nah, sebenarnya hal semacam ini yang diusulkan ini sudah sangat lama dilakukan dalam tradisi gereja Katolik. Sudah sangat lama. Dalam tradisi gereja Katolik sudah ada yang namanya sertifikat seorang pastor, seorang imam. Mereka memiliki yang namanya sertifikat. Sertifikatnya adalah disebut sebagai celebrate atau celebrare dalam bahasa Latin. Kartu ini bentuknya seperti KTP. Nah, bentuknya seperti KTP dan isi di dalam kartu itu adalah identitas seorang pastor itu. Nah, nanti saya akan tampilkan di bagian terakhir contoh dari sertifikat yang dimiliki oleh pastor gereja Katolik. Dan di seluruh dunia hal ini digunakan oleh gereja Katolik. Maka sangat mudah ketika seorang mengaku-ngaku pastor lalu datang ke suatu gereja lalu mengatakan bahwa saya ini mau memimpin misa, saya ini pastor dari ini. Mudah saja untuk membuktikan bahwa dia boleh memimpin misa atau tidak. Minta saja kartu celebrate-nya atau celebrare-nya. Kalau dia tidak mempunyai kartu itu, maka dapat dipastikan bahwa orang ini adalah berbohong tentang identitasnya dan bisa dipastikan bahwa dia bukan pastor. Atau pernah menjadi pastor lalu dia punya masalah, lalu tidak diperpanjang kartu itu sehingga dia tidak bisa memimpin misa karena kartu itu ada masanya. Ketika sudah selesai masanya harus diperpanjang. Nah, ketika ada pastor yang bermasalah, pasti dia tidak mempunyai kartu itu, atau pasti sudah kadaluarsa itu kartunya. Nah, ini juga edukasi untuk teman-teman seiman Katolik. Untuk menghindari orang yang mengaku pastor lalu datang ke paroki Anda dan mengatakan saya memimpin misa, saya dari kongregasi ini, saya dari ordo ini, saya memimpin misa di sini, ditugaskan memimpin misa di sini. Bapak Ibu boleh mengetes atau meminta, pastor, bolehkah saya meminta kartu identitas pastor bahwa pastor boleh memimpin misa? Kalau agak sulit menyebutnya dalam bahasa Latin tadi celebrare atau celebrate, boleh Bapak Ibu mengatakan, pastor, boleh saya meminta kartu bahwa pastor itu diizinkan memimpin misa enggak? Ketika dia tidak bisa memberikan atau membuktikan itu, maka kita bisa meragukan. Bisa saja dia pastor tapi ada masalah. Bisa saja dia pastor tetapi
dia tidak diberi izin untuk memimpin misa. Nah, maka sebenarnya usulan bahwa di Indonesia diberikan sertifikat kepada setiap pemimpin agama itu hal yang baik untuk menjaga supaya pemimpin-pemimpin agama ini menyampaikan ajaran sesuai dengan koridor agama masing-masing. Nah, seperti saya katakan tadi, dalam gereja Katolik surat sertifikat itu sudah ada. Bentuknya seperti KTP, disebut celebrare atau celebrate, dan itu adalah suatu tanda pengenalan bahwa seorang pastor adalah seorang yang diakui jabatannya atau imamatnya oleh gereja, dan dia layak memimpin misa atau memberikan sakramen-sakramen atau memberikan sakramentali atau pemberkatan, misalnya pemberkatan rumah atau hal-hal lainnya. Dan ini telah dilakukan oleh gereja Katolik sejak lama. Dan kita nanti akan menyaksikan di akhir video ini, saya tampilkan contoh dari kartu identitas atau sertifikat pastor gereja Katolik. Maka dengan adanya sertifikat itu, seorang pemimpin agama akan menyampaikan khutbahnya, ceramahnya dengan koridor ketentuan dan juga tidak provokatif. Dan saya mendukung Menteri Agama dalam hal ini karena mengusulkan atau memberikan sertifikasi kepada pemimpin-pemimpin agama yang sering ceramah dan khutbah adalah hal yang baik, sehingga bangsa kita juga kondusif, tidak ada saling menyerang antara agama dalam hal ajaran atau doktrin. Kita saling menghormati sebagai anak bangsa, entah agama kita apapun. Dan tentunya dengan adanya itu, kita terhindar dari orang-orang yang tiba-tiba menjadi pemimpin agama, baru pindah dari agama yang satu ke agama yang lain, lalu menjadi pemimpin agama yang lain itu, lalu menyampaikan ceramah dan khutbah dengan berapi-api bahkan provokatif. Nah, dengan adanya surat itu, sertifikat itu, maka orang-orang ini perlu mendalami dulu agama di mana dia pindah sebelum dia menyampaikan sesuatu hal atau ajaran agama-agama tertentu. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini tentang kartu identitas atau celebrare atau celebrate yang dimiliki oleh para pastor atau imam gereja Katolik dan sudah berlaku sejak lama. Sehingga sebagai seorang Katolik saya setuju diberlakukan di semua agama di Indonesia. Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa.